arca Buddha ini ditemukan tidak sengaja oleh penduduk lokal situs kota Cina ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed. Museum Situs Kota Cina. Ini alamatnya di jalan apa? Di Jalan Pematang Siombak. Pematang Siombau, Iya, karena bypass. situs ini pun agak terpelosok. Iya, iya. Jadi kemungkinan banyak orang yang nggak tahu ya mau Iya. main-main kemari. Itu bukanya dia setiap hari. Buka setiap hari Selasa sampai Minggu aja, Pak. Senin Untuk jam operasionalnya Jamnya jam berapa sampai jam berapa tutup? buka mulai jam 9 sampai jam 5 sore tutup. Nah, di sini katanya ada dua ya tempat situsnya ya, Bang. Ada 2 tempat situs namanya. Yang satu lagi nyebrang laut atau sungai katanya. Nyebrang sungai, iya Pak. Nih. Tempat kedua dari Museum Situs Kota Cina ini Oh, ada tempat- di Siombak, seberang Siombak Hana, Pak, Danau Siombak. Naik sampannya dari mana? Dari Naik sana? sampan dari samping sini juga bisa, atau dari seberang Siombaknya langsung juga bisa. Jadi sampai malam itu banyak sekali kunang-kunangnya, Pak. Jadi di sana juga dibuka lah wisata kunang-kunang bagi orang-orang yang Jadi, ingin lihat. bentuk museum bangunannya udah ada juga ya. Udah ada, Pak. Terus kita kalau mau berkunjung ke sana, kalau misalkan bukan rombongan, entah 1 orang, 2 orang bisa juga. Bisa juga, Pak. Jadi mau ke seberang Hana bisa langsung diinfokan terlebih dahulu, Pak. Nggak bisa langsung hari itu juga datang mau ke seberang itu kayaknya belum bisa, Pak. Jadi harus diinfokan dulu. Ya, atau mau ke sana Iya. bisa infokan. Ntar nomor teleponnya yang diinfoin di. Ada di depan. Oke, itu biaya orang ke sananya naik sampan itu berapa? Punya paket wisata kalau masuk museum ini dan langsung ke sana juga itu biayanya kurang lebih 25.000, Pak. Per orang. Iya, per orang. Itu pulang pergi sampannya. Iya, pulang pergi. Keberangkatannya ada jadwal tertentu atau setiap hari? Setiap hari bisa, Pak. Yang penting diinfokan dulu sebelum jam keberangkatan. Oh, museumnya ini. Nah, ini kenapa dia dibangun di daerah sini? Apa dulunya gimana, bisa Abang jelasin? Kenapa sih Museum Situs Kota Cina ini dibangun di pelosok atau jauh dari kota? Iya, gitu? ataukah memang dia posisinya dulu di sini dari jadi- awalnya? Jadi ini museum yang unik di Kota Medan gitu. Jadi nama museumnya Museum Situs. Jadi harus berdiri di atas tanah situs gitu, Pak. Jadi ini tanah situs Kota Cina, jadi didirikanlah Museum Situs Kota Cina ini. Pada zaman dulu memang pertama kali orang dari Cina sana langsung mendarat kemari gitu ceritanya. Sebenarnya nama museum kita itu Museum Situs Kota Cina, double T dan double N. Nah, nama Kota Cina itu diambil dari bahasa Tamil, Pak. Bahasa Tamil. Kota itu artinya tempat dan Cina itu artinya mungil atau kecil. Jadi diartikan bahwa Kota Cina itu tempat yang kecil. Nah, di sini dulu merupakan pada abad ke-12 Masehi merupakan pusat perdagangan atau pelabuhan. Nah, jadi pertama kali orang-orang datang ke sini pada abad ke-12 itu orang-orang Tamil duluan yang datang, orang India, Pak. Jadi orang-orang India datang untuk berdagang dengan penduduk lokal situs Kota Cina ini. Lalu kemudian pada abad ke-14 Masehinya baru orang-orang Cina datang ke sini, Pak. Termasuk Laksamana Cheng Ho. Yang zaman dulunya termasuk perkampungan orang-orang dari Cina ya, Iya, sama dari Tamil juga ya. iya. Oh, gitu. Terus mereka itu kalau naik kapal di mana pelabuhannya? Nah, dulu di sini pas kita museum ini tepat dulu di sini adalah pantai, Pak. Jadi di sini bibir pantai, di sinilah dulu pelabuhannya. Ini dulu bibir pantai. Iya. Jadi kenapa bisa jadi daratan? Bisa perubahan alam iklim lagi tuh, Pak. Jadi makanya Pergeseran bumi mungkin ya? Iya, mungkin gitu, Pak. Jadi makanya kondisi air itu menurun dan pantainya bergeser ke arah Belawan sekarang, Pak. Bang, barang-barang di sini memang ditemukan di daerah sini semua. Iya, sebagian besar koleksi yang ada di Museum Situs Kota Cina ini merupakan hasil ekskavasi di tempat ini, Pak. Berarti yang nemuin semua masyarakat sekitar. Iya, masyarakat dan ada peneliti juga yang dari Inggris, dari Prancis seperti itu. Ini peneliti dari Inggris itu, Pak. Namanya McKinnon. Oh, dia udah pernah kemari juga ya? Iya, udah pernah kemari. Namun sayangnya tahun kemarin dia sudah meninggal atau Dia waktu datang kemari itu atas permintaan diundang atau memang dia tahu sendiri datang kemari? dia penelitian dengan pihak arkeologi Medan, Pak. Jadi yang melakukan penelitian ini kebanyakan orang luar, jadi orang-orang lokal gitu kurang minat untuk meneliti. Rupang Buddha ini pun ditemukan di sini atau gimana? Iya, ini ditemukan oleh masyarakat. Nggak sengaja masyarakat itu melakukan
pengorekan lubang sampah. Jadi ditemukanlah arca ini dalam kondisi terlungkup. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke museum ini? Mereka nyerahin atau gimana? Nah iya, jadi masyarakat itu datang menyerahkan arca ini ke museum gitu Pak. Nah itu lalu dibayarlah oleh pihak museum gitu atas dasar jasanya lah ya. Tahu ini museum ini milik pribadi atau pemerintahan? Nah museum ini pribadi Pak seluruhnya. Milik pribadi seluruhnya. Pemiliknya itu merupakan seorang peneliti juga Pak. Jadi ilmuwan. Iya ilmuwan. Jadi dia dibangunlah museum ini atas dasar kecintaannya terhadap ini arkeologi. Bangunan ini dari tahun berapa? Ini bangunan ini pertama berdiri tahun 2008 Pak. Pertama 2008 pertama kali ya. Kondisinya dulu masih kayak atap-atap gini Pak. Kayak iya daun-daun. Iya, seperti di gambar ini ya. Iya. Ramainya pengunjung di sini hari apa? Weekend kebanyakan. Weekend ya kebanyakan. Jadi kalau ramai pengunjung itu biasanya dari anak-anak sekolahan melakukan studi tour. Studi tour ya. Itu datang ramai. Mungkin bus pariwisata nggak disaranin ya masuk kemari ya. Kalau memang rombongan besar pun naik bus pariwisata terpaksa parkirnya di luar. Iya di depan. Mereka tuh jalan kaki sport dulu kemari ya. Nggak ada Wisata mobil-mobil pribadi yang ukuran kecil iya. gitu ya. Kalau mobil besar nggak disaranin memang masuk kemari. Atau yang lebih bagus ya sih sepeda motor yang paling enak sih memang kalau. Terus kalau kita mau ke museum kota Cina yang keduanya itu yang tadi naik sampan, kalau ada kawan-kawan kita datang naik mobil atau naik motor, parkirnya di mana itu? Parkirnya di museum ini Pak. Oh di sini? Iya di sini. Nanti dijemput naik sampan. Tapi keamanan parkir kendaraan itu di sini Aman. Aman ya. Oke kalau gitu. Makasih Bang makasih, atas Pak. informasinya ya. Iya. Untuk menuju Museum Situs Kota Cina ada dua rute pilihan. Pertama bisa melalui Jalan Raya Marelan Helvetia dan rute kedua bisa melalui Jalan Medan Belawan tepatnya dari Simpang Kantor. Sedangkan jalan yang sedang saya lintasi ini adalah Jalan Raya Medan Marelan. Setelah kalian berada di Pasar Marelan, kalian harus berhati-hati karena lalu lintas di Pasar Marelan ini sangat semrawut sekali. Setelah melewati Pasar Marelan, jika kalian dari Helvetia, kalian akan menjumpai Gapura Situs Kota Cina di sebelah kiri. Jika dari Simpang Kantor berada di sebelah kanan jalan. Setelah itu kalian masuk dan ikuti terus jalan cor beton ini. Di jalan ini kalian harus pelan-pelan karena jalannya sangat sempit. Dan menurut informasi dari warga di sini, dulu kondisi jalan ini sangat rusak. Dan belakangan ini bisa jadi bagus karena adanya kunjungan wali kota Medan ke Museum Situs Kota Cina. Sehingga jalan desa ini langsung berubah jadi bagus. Museum adalah tempat kreativitas dan tidak akan pernah mati. Museum adalah harta karun seni, budaya, dan sejarah. Masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang selama museum tetap menghidupinya. Dengan demikian, hidupkanlah masa kecilmu dengan mengunjungi museum. Setelah kalian menjumpai jembatan kecil, Museum Situs Kota Cina berada di sebelah kiri, begitu turun dari jembatan. Situs Kota Cina Medan Marelan sudah ada sejak tahun 1970-an, namun sejarahnya mulai terkuak sejak ditemukan sebuah arca kuno pada saat penggalian tanah untuk penimbunan pembangunan jalan tol Belmera sekitar tahun 1986. Sejarah Kota Cina yang hingga kini belum habis tergali adalah kerajaan yang makmur dan terdapat pelabuhan laut atau bandar internasional yang dihuni oleh para imigran asal Tiongkok dengan melakukan bisnis atau perdagangan di sini. Laksamana Cheng Ho, Panglima sekaligus penjelajah samudra, juga sudah beberapa kali singgah ke sini dengan tujuan utama berdagang sutra dan keramik. Bandar tertua ini diperkirakan ada pada masa dinasti Song, dan kota Cina yang berada di sebelah utara kota Medan ini pernah mengalami masa kejayaannya. Kawasan daratan dan pantai di sini dihuni oleh imigran dari negeri Tiongkok dengan pelabuhan rakyat serta jalur perdagangan yang tersibuk. Adapun transaksi perdagangannya seperti tembikar, guci, keramik, rempah-rempah, dan arca. Dan yang saya maksud dengan tembikar itu adalah suatu benda atau objek yang terbuat dari bahan tanah liat sehingga terlihat alami. Di sini bukan hanya perdagangannya saja, tapi di bandar tertua di kota Medan ini juga ada beragam aktivitas budaya. Bukti dari sejarah pelabuhan ini diketahui setelah adanya penemuan kayu yang merupakan rangka dari bangkai kapal. Penemuan kayu dari sisa rangka kapal ditemukan di bagian utara lokasi ini. Maka dari itu lokasi ini diyakini sebagai lokasi pelabuhan laut pada masa itu. Pada
sekitar 5 abad kemudian, bandar kota Cina terjadi pendangkalan air yang diperkirakan akibat proses sedimentasi, dan pelabuhan baru pun dibangun di kawasan Labuan Deli, kawasan Belawan yang letaknya tidak begitu jauh dari kota Cina. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material dari keadaan suspensi dan larutan cairan dan udara yang terbawa dorongan gravitasi. Museum Situs Kota Cina merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak di Jalan Kota Cina, Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Museum Situs Kota Cina dibangun pada tahun 2008 oleh Profesor Iwan Azari. Beliau adalah seorang sejarawan, juga merupakan seorang dosen di Universitas Negeri Medan atau yang disingkat Unimed. Seluruh pendanaan dan pemeliharaan Museum Situs Kota Cina ini masih bersumber dari dana pribadi Profesor Dr. Iwan Azari. Museum adalah suatu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Keberadaan museum sangat penting karena memiliki fungsi untuk melestarikan, membina, dan mengembangkan budaya dalam masyarakat. Dan pada dasarnya semua museum, baik negeri maupun swasta, memiliki peran yang sama, yaitu memberikan pendidikan serta membentuk karakter bangsa, khususnya para remaja melalui penyajian koleksi-koleksi barang bersejarah dan peradaban bangsa. Atas dedikasinya mendirikan Museum Situs Kota Cina, Profesor Dr. Iwan Azari MS telah turut serta melestarikan sejarah dan budaya di bumi Nusantara ini. Mengunjungi situs bersejarah adalah pengalaman yang tak terlupakan. Dan buat kalian yang belum pernah ke sini, ada baiknya ikuti panduan Google Map. Linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kota Medan yang kaya akan sejarah dan budaya memiliki sejumlah tempat bersejarah yang menarik untuk dijelajahi. Salah satu tempatnya adalah Museum Situs Kota Cina. Museum ini banyak menyimpan benda-benda bersejarah, menjadi saksi bisu dari periode perdagangan antara penduduk setempat dengan imigran dari Tiongkok. Banyak benda bersejarah yang terkait dengan periode itu telah dirawat dengan baik di dalam museum ini. Untuk masuk ke Museum Situs Kota Cina sangat terjangkau, dengan harga tiket masuk Rp15.000 untuk kalangan umum, Rp5.000 untuk pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp10.000. Setelah mengunjungi Museum Situs Kota Cina, kalian masih bisa juga mengunjungi museum kedua Situs Kota Cina ini dengan menggunakan perahu untuk menyeberang sungai dengan biaya per orangnya Rp25.000. Akan tetapi jika ingin berkunjung ke museum kedua, kita harus buat janji terlebih dahulu kepada pengurus Museum Situs Kota Cina ini. Untuk nomor handphone pengurus Museum Situs Kota Cina bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Menurut penuturan dari Bang Rizky selaku pengurus Museum Situs Kota Cina ini, museum kedua itu bisa dikatakan wisata kunang-kunang. Dan yang telah kita ketahui bersama, kunang-kunang sudah mulai punah dengan hilangnya habitat kunang-kunang saat ini. Dan untuk video Museum Situs Kota Cina yang kedua, yang banyak kunang-kunangnya itu akan saya tayangkan setelah saya berkunjung ke sana. Karena saya sendiri belum memastikan kepada pihak pengurus museum kapan saya akan berkunjung. Semoga dengan hadirnya video ini bermanfaat buat kita semua. Benar atau salah artikel dalam video ini, mohon koreksi dan petunjuknya. Karena saya juga bukanlah seorang sejarawan ataupun ilmuwan. Dan artikel dalam video ini bersumber dari berbagai media cetak dan elektronik yang telah saya rangkum. Karena sejarah itu terjadi berabad-abad yang lalu, jadi sulit untuk memastikan yang sesungguhnya. Berikut ini video penjelasan singkat dari Bang Rizky selaku pengurus dan guide di Museum Situs Kota Cina. Beliau akan menjelaskan tentang beberapa koleksi barang bersejarah dan bagaimana benda tersebut ditemukan di Museum Situs Kota Cina ini. Di sini ada manik-manik dan cepu emas. Nah, cepu emas ini ditemukan di Situs Kota Cina ini. Nah, Situs Kota Cina ini banyak sekali menemukan manik-manik dan cepu emas. Cepu emas ini fungsinya sebagai wadah untuk meleburkan emas. Nah, sedangkan manik-manik ini sebagai perhiasan pada abad ke-12 Masehi. Nah, di sini ada koleksi tahi besi. Nah, tahi besi ini merupakan sisa-sisa dari bahan baku atau industri besi. Jadi pada abad ke-12 Situs Kota Cina ini merupakan selain pusat perdagangan juga merupakan pusat industri emas. Nah, inilah dia sebagai bukti bahwa Situs Kota Cina ini merupakan pusat industri emas. Nah, di sini ada koleksi koin Cina dan koin Tamil. Nah, koin Cina ini berasal dari Cina yang dibawa langsung oleh Laksamana Cheng Ho yang datang ke sini untuk berdagang dengan penduduk lokal Situs Kota Cina ini. Nah, sedangkan yang di depan sini ada koin Kola yang berasal dari Tamil, India Selatan.
Nah, di sini ada koleksi rempah-rempah dari hutan pantai timur Sumatera. Jadi penduduk lokal situs kota Cina ini menjual hasil rempah-rempahnya kepada para pendatang yang datang ke situs kota Cina ini. Di sini ada lada hitam, ada lada putih, ada damar, dan ada kemenyan. Nah, selain itu, di sini juga ada minyak kapur barus. Nah, kapur barus itu merupakan hasil komoditi ekspor khas yang ada di Sumatera Timur. Nah, di sini ada koleksi 2 batu poros pintu candi. Nah, di sini batu ini berfungsi sebagai poros pintu candi. Dapat kita lihat bahwa di tengah-tengah batu ini memiliki lubang sebagai poros pintu candinya. Nah, di lubang ini dia ada penyangga tiang seperti kayu yang dibentuk bulat untuk yang berfungsi sebagai engsel pintu candi pada masa itu. Nah, ini merupakan arca Wisnu. Nah, kenapa sih arca ini kondisinya dalam kondisi tidak utuh atau hancur gitu? Jadi situs kota Cina ini pada abad ke-16 Masehi itu ada satu teori mengatakan bahwa kota Cina ini diserang sama kerajaan Aceh Samudra Pasai. Nah, kerajaan Aceh itu iri atau cemburu melihat kemajuan pusat perdagangan di kota Cina ini. Makanya Aceh itu datang ke sini untuk menghancurkan dan melumpuhkan perdagangan di situs kota Cina ini. Makanya pasukan-pasukan Aceh datang menghancurkan arca-arca atau patung-patung yang dianggap dewa oleh masyarakat Hindu Buddha di situs kota Cina ini. Nah, pada saat itu arca Buddha ini ditemukan tidak sengaja oleh penduduk lokal situs kota Cina ini yang sedang melakukan mengorek lubang sampah. Jadi masyarakat tidak sengaja menemukan arca dalam kondisi telungkup. Itu sekitar pada tahun 1973. Nah, di sini ada merupakan contoh kota ekskavasi. Kota ekskavasi itu merupakan kota yang di dalamnya itu terdapat temuan-temuan atau benda-benda arkeologi bersejarah. Jadi sebagian besar koleksi yang ada di museum situs kota Cina ini didapatkan melalui kegiatan ekskavasi. Ini merupakan salah satu contoh kota ekskavasi tersebut. Di sini ada temuan dari batu struktur candi yang ditemukan di situs kota Cina ini. Ini bentuk candi pada abad ke-12. Bentuk struktur batunya itu seperti ini, batu bata. Jadi situs kota Cina ini ditemukan candi berbentuk batu bata. Berbeda dengan struktur candi yang ada di Jawa sana. Di Jawa sana struktur candinya kebanyakan berasal dari batu jenis granit. Seperti ini, batu jenis granitnya ini batu dari kerajaan Majapahit. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan struktur batu yang ada di situs kota Cina ini. Nah, di sini ada koleksi batu bahan arca. Nah, batu bahan arca ini merupakan batu bahan pembuatan arca atau patung-patung. Nah, kenapa ini batunya belum jadi? Seperti yang saya bilang tadi bahwa di situs kota Cina ini pada abad ke-16 diserang sama kerajaan Samudra Pasai atau Aceh. Nah, makanya itu proses pembuatan batunya itu tidak dilanjutkan. Nah, kenapa sih di luar kaca ini kayak ada air atau berembun gitu? Nah, ini menurut ilmu arkeologinya, dia di dalam batu ini terdapat kandungan air. Jadi ketika suhu itu panas, air yang di dalam batu ini menguap dan terdapatlah seperti embun-embun di kaca ini. Nah, di rak ini ada koleksi yang berasal dari Cina. Nah, ini berbagai temuan yang didapatkan melalui kegiatan ekskavasi di situs kota Cina ini. Di sini banyak sekali pecahan piring-piring dari masa keramik dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Qing, dan sebagainya. Nah, di sini kita memiliki koleksi Merauke atau di daerah sini disebut dengan nama kerongkongan. Nah, udang ini merupakan asli dari situs kota Cina ini atau daerah ini. Ini merupakan perkawinan silang antara lobster dengan udang. Di sini ada
koleksi kendi dari berbagai daerah di pelosok Nusantara. Di sini ada kendi yang berasal dari Gorontalo. Nah, jadi kendi-kendi ini dipesan atau dibeli dari berbagai daerahnya langsung. Jadi untuk sebagai tambahan koleksi di Museum Situs Kota Cina ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I